Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang soal-soal prediksi PTS atau penilaian tengah semester mata pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Masih bersama Teacher Titi. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar tekanan adalah A. Gaya tekan dan massa benda. B. Gaya tekan dan gaya gravitasi. C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. D. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi. Kita ingat-ingat kembali tentang pembelajaran tekanan bab yang pertama, bahwa secara matematis tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F dibagi A, yang mana P itu adalah tekanan, F adalah gaya, dan A luas permukaan. Dengan demikian, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama gaya, dan yang kedua adalah luas permukaan. Kita cek satu-satu. Yang A, gaya tekan dan massa benda. Ini massa bendanya salah. B, gaya tekan dan gaya gravitasi. Ini gaya gravitasi salah. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Nah, ini yang betul, jawabannya C. Soal yang kedua. Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Sebelum dilanjut ya, kita lihat dulu kembali persamaan ini biar langsung dicek. Yang untuk mendapatkan tekanan yang besar. Nah, untuk mendapatkan tekanan yang besar, maka dari persamaan ini F-nya harus besar ya, F-nya besar sementara A-nya harus kecil. Gayanya besar, luas permukaannya harus kecil. Nah, kita cek satu-satu. A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Nah, ini dua-duanya salah. B. Mengurangi gaya tekan. Ini salah. Memperkecil luas bidang. Ini betul. C. Meningkatkan gaya tekan. Ini betul. Gaya tekannya harus ditingkatkan. Dan memperbesar luas bidang tekan. Ini salah. Yang D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Ini betul. Jadi untuk memperbesar tekanan, maka gayanya harus dinaikkan dan luas bidang tekannya diperkecil. Soal nomor 3. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil sebesar 20 cm persegi dan menghisap besar sebesar 50 cm persegi. Skemanya bisa kita lihat di gambar ini. Pertanyaannya adalah gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil sebesar 20.000 Newton. Apakah 2.000, 4.000, 5.000 atau 8.000? Mari kita lihat. Nah, diketahui dulu A-nya 20 cm persegi, A2-nya 50 cm persegi, dan F2-nya 20.000 Newton. Yang ditanyakan F1. Nah, kita pergunakan persamaan hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu yang ditanyakan, A2-nya 20, F2-nya 20.000, dan A2-nya 50. Setelah kita masukkan harga-harganya, kita kali silang. F1 kali 50 sama dengan 20 kali 20.000. Maka F1 sama dengan 20 kali 20.000 dibagi 50. Ini kita coret-coret saling menghilangkan. Tinggal 20 kali 2 itu 40. 40 kali 1000 40.000. 40.000 dibagi 5 sama dengan 8.000. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 4.
Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah A. 3000 Newton per meter persegi, B. 30.000 Newton per meter persegi, C. 40.000 Newton per meter persegi, dan D. 50.000 Newton per meter persegi. Dalam soal diketahui hanya 3 meter, kemudian massa jenisnya Rho-nya 1000 kg per meter kubik dan G-nya 1000 Newton per kilogram. Di sini satuannya sudah sama ya, sudah sesuai standar, jadi tidak harus diubah dulu. Kita langsung menggunakan rumus rumus tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho kali G kali H. 1000 kali 10 kali 3 sama dengan 30.000 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda tersebut adalah, ini skemanya begini. A 5 Newton, B 25 Newton, C 45 Newton, dan D 50 Newton. Nah, soal ini menggunakan prinsip hukum Archimedes bahwa sebuah benda jika dicelupkan ke dalam air maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas. Untuk mencari gaya ke atas kita menggunakan rumus FA sama dengan WU dikurangi WA. WU itu sendiri adalah berat benda di udara dan WA itu sendiri adalah berat benda di zat cair. 50 dikurangi 45 sama dengan 5 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 6. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air, B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air, C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air, D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Ya, sebuah benda jika dia mengapung, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat benda mengapung itu sendiri adalah jika massa jenis benda tersebut itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair itu sendiri. Maka jawaban yang tepat adalah A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis zat cair. 7. Teknologi berikut yang tidak menggunakan prinsip hukum Archimedes adalah A. Hidrometer, ini menggunakan ya. Balon udara ini, jembatan pontol iya, berarti dongkrak. Kalau yang tidak berarti dongkrak mobil, karena dongkrak mobil menggunakan hukum Pascal. 8. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel hubungan antara ketinggian tempat dengan besarnya tekanan udara. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan antara tekanan udara dengan ketinggiannya adalah, nah, kita lihat di sini bahwa ada hubungan antara ketinggian dengan besar tekanan udara. Kita lihat semakin ke bawah ketinggiannya semakin berkurang, ya. Tetapi tekanannya semakin besar. Nah, berarti berbanding terbalik. Kita lihat cek satu-satu. A. Ketinggian tempat menghambat tekanan udara. Salah. Semakin rendah tempat maka tekanan udaranya terhambat, ini juga salah. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin besar, ini masih salah. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Nah, ini yang benar. Kita cek lagi ya. Semakin tinggi tempat nih, semakin ke atas semakin tinggi, tetapi tekanannya malah turun atau semakin kecil. Nomor 9. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah
A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. C. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. D. Air dari dalam tanah dapat naik karena ada daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Jawaban yang tepat adalah A. Di dalam sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum A. Boyle, Pascal, Newton, Archimedes. Jelas, ini jawabannya adalah Pascal. Soal nomor 10. Berikut ini yang bukan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah A. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. C. Mengatur kelembapan udara. D. Menyaring partikel debu. Nah, di dalam hidung itu terdapat bulu-bulu halus ya. Bulu-bulu halus itu fungsinya diantaranya mengatur suhu tubuh, mengatur kelembaban, dan menyaring partikel debu. Sementara jawaban yang B, ini sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan CO2, ini adanya di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus ya. Alveolus ya. Alveolus ya. Jadi jawabannya yang bukan berarti jawabannya B. Yang bukan fungsi hidung berarti yang B. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar organ pernapasan. Bagian yang ditunjuk dengan huruf P, Q, R, S adalah P ini gambar apa? Ini adalah gambar trakea. Q. Bronkus. R. Bronchiolus. S. Alveolus. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 13. Peristiwa berikut merepresentasikan rongga dada secara sederhana. Nah, ini adalah pada saat ekspirasi atau mengeluarkan udara. Peristiwa yang terjadi ketika diafragma melengkung ke atas adalah otot tulang rusuk berkontraksi. Ini salah ya. Terus udara terhirup masuk paru-paru. Ini juga salah. Harusnya keluar ya dari paru-paru. Tekanan dalam rongga dalam paru-paru meningkat. Nah, di sini tekanannya kecil tekanannya besar karena volumenya kecil. Otot diafragma berkontraksi. Ini juga salah, harusnya relaksasi. Soal nomor 14. Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Streptococcus pneumonia. Pasien tersebut terserang penyakit asma, pneumonia, tuberkulosis, kanker paru-paru. Jelas di sini kata kuncinya ini. Jadi yang mirip-mirip ya ini jawabannya. Nomor 15 berikut ini yang bukan alat ekskresi. Alat pengeluaran sisa metabolisme ya. Hati iya, kulit jelas, ginjal juga. Jadi yang bukan adalah usus besar. 16. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh disebut A. Filtrasi, B. Reabsorpsi, C. Augmentasi, dan D. Absorpsi. Nah, jadi di dalam ginjal itu terdapat proses penyaringan darah yang menghasilkan urin ya. Nah, itu prosesnya ada 3 tahap-tahapannya. Yang pertama filtrasi. Filtrasi itu tahap yang pertama. Filtrasi itu adalah penyaringan sehingga dihasilkan dari filtrasi ini urin primer. Nanti dari filtrasi ada proses yang namanya proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Dihasilkan urin sekunder, kemudian pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan lagi, augmentasi. Nah, di sini urin sesungguhnya di sini.
Karena yang ditanyakan adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh, maka jawabannya adalah reabsorpsi. 17. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ginjal. Fungsi bagian R. Nah, ini R adalah gambar ureter. Apa fungsi ureter? A. Mengalirkan urin menuju kandung kemih. B. Mengangkut darah menuju ginjal. C. Mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh. D. Membawa zat sisa metabolisme ke dalam paru-paru. Jawaban yang tepat adalah mengalirkan urin menuju kandung kemih. 18. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah A. Urea dan uap air. Ini salah ya. Kemudian garam dapur dan air, ini salah. Asam amino dan amonia, salah. Yang betul adalah karbon dioksida dan uap air. 19. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena A. Melindungi tubuh dari kuman, ini salah ya. Mempunyai kelenjar keringat, mempunyai ujung saraf, reseptor, dan melindungi tubuh dari cahaya. Jawaban yang tepat adalah mempunyai kelenjar keringat. Soal terakhir, bila kadar glukosa dalam urin sebesar 1,5%, kemungkinan orang tersebut menderita A. Gagal ginjal, B. Penyakit diabetes mellitus, C. Diabetes insipidus, D. Peradangan kandung kemih. Jelas di sini kata kuncinya glukosa, maka orang itu menderita penyakit gula atau dengan bahasa lain diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, demikian pembahasan mengenai soal-soal prediksi PTS penilaian tengah semester mata pelajaran IPA kelas 8. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.